Halo semua, balik lagi di channel Todopedia dan di video kali ini kita bakalan bahas ya berapa harga wajar saham Telkom atau TLKM yang udah hampir setahun terakhir ini ngalami fase downtrend dan juga kita bakalan bahas gimana prospeknya Telkom buat kedepannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan kalau kalian suka sama channel ini, suka sama konten ini, kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita hitung harga wajarnya, kita lihat dulu ya gimana kinerjanya Telkom selama beberapa tahun terakhir. Jadi dari beberapa tahun terakhir ya, kita bisa lihat di sini tingkat pertumbuhan revenue sama labanya Telkom ini rendah banget ya, bahkan cenderung stagnan. Revenue-nya tumbuh rata-rata cuma 4% tiap tahunnya, sedangkan operating income sama laba bersihnya ini malah cenderung stagnan. Jadi Telkom ini bisa dikategoriin sebagai perusahaan slow grower atau slow growing company. Dan kalau menurut gue ya, salah satu penyebab kenapa pertumbuhan Telkom ini lambat banget, itu karena Telkom ini udah jadi perusahaan yang gede banget. Dimana secara natural, makin gede suatu perusahaan, itu akan makin susah buat dia untuk terus tumbuh. Meskipun pertumbuhannya lambat, tapi Telkom ini punya tingkat profitability dari segi return on equity yang bisa dijaga di kisaran belasan sampai 20%-an dengan rata-rata di 19%. Dan ini return on equity atau ROE yang bagus. Artinya Telkom ini punya kapabilitas untuk hasilin rata-rata 19% return atau laba dari modal yang ditanam di bisnisnya. Net profit marginnya juga cukup bagus ya, bisa rata-rata ada di 15%. Yang artinya efisiensinya Telkom ini termasuk lumayan bagus juga. Dari segi kemampuan bayar utang, current ratio-nya Telkom ini beberapa tahun terakhir ada di bawah 100%. Ini artinya aset lancarnya Telkom ini nggak cukup buat ngelunasin utang jangka pendeknya dan ini nggak bagus. Terus untuk liabilities to equity ini ada di kisaran 90 sampai sekitaran 120%-an selama beberapa tahun terakhir. Liabilities to equity ini idealnya ya di bawah 100%, dimana itu berarti ekuitasnya udah cukup buat ngelunasin semua utangnya. Nah, Telkom ini kadang di bawah 100%, kadang di atas 100%. Ya bisa dibilang liabilities to equity-nya Telkom ini ada di tengah-tengah ya, nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek. Overall dari segi kemampuan bayar utang, menurut gue ya Telkom ini dalam kondisi yang kurang bagus. Oke, next kita lihat cash flow. Nah ini cash flow from operation sama free cash flow-nya Telkom ini selalu positif selama beberapa tahun terakhir, nominalnya juga gede dan trennya juga terus tumbuh. Meskipun sama kayak revenue sama labanya tumbuhnya juga nggak kenceng. Ini bagus ya, artinya Telkom ini rutin ngehasilin uang cash masuk, dimana uang cash masuk atau free cash flow ini bisa dipakai lagi nantinya buat ngembangin bisnisnya Telkom, atau bisa juga dipakai buat bagi dividen ke investor, atau bisa juga dipakai buat nyicil lunasin utang. Nah buat kalian yang belum tahu apa itu free cash flow, jadi free cash flow ini ya kayak namanya ya, uang kas bebas. Dia ini sifatnya mirip kayak laba bersih, tapi bedanya kalau free cash flow itu 100% bentuknya tunai atau cash. Sedangkan laba bersih atau net profit itu nggak selalu bentuknya 100% cash. Jadi overall performanya Telkom selama beberapa tahun terakhir, Telkom ini bagus dari sisi profitability sama efisiensi dan dia juga mampu cetak cash flow positif. Tapi Telkom ini punya tingkat pertumbuhan yang rendah banget dan kemampuan bayar utangnya lagi dalam kondisi yang kurang bagus. Nah terus gimana prospeknya Telkom buat kedepannya? Apa aja yang jadi growth factor buat Telkom dari sekarang sampai beberapa tahun ke depan? Nah yang pertama yang bisa jadi katalis growth buat Telkom yang paling besar itu Telkomsel One. Telkomsel One ini layanan terbaru Telkomsel yang merupakan gabungan antara Telkomsel dan IndiHome. Jadi di Telkomsel One ini pelanggan bisa beli kuota internet HP dan langganan internet IndiHome sekaligus dalam satu aplikasi dan satu paket langganan. Nah ini bagus ya buat kedepannya karena ini memperkuat ekosistemnya Telkom, di mana dalam satu aplikasi aja kita udah bisa beli berbagai macam layanannya Telkom. Dan ini tentunya bisa menambah minat masyarakat untuk beli produknya Telkom yang tentunya itu bisa bantu numbuhin penjualannya Telkom buat kedepannya. Growth factor yang kedua itu datang dari Mitratel. Dengan Mitratel ini masih terus fokus untuk terus ngembangin bisnis menara telkonya, di mana jumlah menaranya makin banyak dan jumlah penyewa atau tenannya juga makin banyak. Ini juga bisa bantu pertumbuhannya Telkom buat kedepannya. Nah tapi di sisi lain Telkom ini juga udah jadi perusahaan yang gede, dimana seperti yang tadi udah gue bahas, makin gede ukuran suatu company akan cenderung makin susah untuk tumbuh dan kemungkinan kedepannya pertumbuhannya Telkom pun akan jadi melambat. Nah itu dia growth factornya Telkom buat kedepannya. Dan sekarang kita akan hitung ya berapa harga wajarnya Telkom itu dengan metode discounted cash flow.
Dimana kita akan hitung harga wajarnya Telkom itu dari berapa free cash flow yang bakalan dihasilkan Telkom ke depannya, ditambah berapa kira-kira valuasinya Telkom di masa depan pas nanti kita mau jual sahamnya. Nah, untuk tutorial step by step gimana caranya pakai metode discounted cash flow, gue udah pernah bikin videonya dan linknya gue taruh di bagian kanan atas layar. Nah, kita langsung aja ke step yang pertama dari discounted cash flow, dimana kita bakal tentuin asumsi growth-nya Telkom buat ke depannya. Nah, tadi udah kita lihat ya, Telkom ini punya beberapa growth factor, kayak Mitratel sama Telkomsel One. Tapi dengan dia ini udah jadi perusahaan besar, mungkin growth-nya nggak akan terlalu kenceng. Nah, jadi untuk asumsi growth ke depannya, kita asumsi aja growth yang agak konservatif ya. Kita pakai 5% growth tiap tahunnya, atau 5% per tahun. Sekali lagi, ini cuma asumsi ya, karena kita nggak tahu gimana masa depannya Telkom, yang artinya asumsi ini belum tentu benar. Tapi harapannya ya, realita ke depannya itu nanti bisa mendekati atau bahkan melebihi asumsi yang kita bikin. Next, step kedua, kita tentuin berapa valuasi price to free cash flow-nya Telkom di masa depan. Anggapannya kita mau invest untuk 10 tahun ke depan, jadi kita hitung berapa price to free cash flow-nya Telkom di tahun ke-10 nanti. Price to free cash flow ini sifatnya mirip kayak price to earning atau PE, di mana dalam jangka panjang dia bergantung sama economic mode dan tingkat pertumbuhan suatu company. Makin tinggi pertumbuhannya dan makin kuat economic mode-nya, makin premium juga price to free cash flow-nya. Biasanya premium itu 20 kali ke atas dan dianggap murah itu 10 kali ke bawah. Nah, Telkom ini bisa dibilang punya economic mode yang kuat di industri telekomunikasi dengan ekosistemnya yang kuat karena ada Telkomsel One, ditambah juga Telkom sama Telkomsel ini udah punya nama. Tapi di sisi lain, potensi pertumbuhannya Telkom ini nggak tinggi. Jadi kita kasih aja price to free cash flow yang tengah-tengah ya, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Di sekitaran 15 kali ya, 15 kali price to free cash flow buat Telkom di tahun ke-10 nanti. Nah, dari asumsi yang udah kita buat ini, kita dapat kalau harga wajarnya Telkom itu ada di 3.460. Dan di harga sekarang di 3.700 ini masih tergolong over value atau kemahalan. Nah, di video sebelumnya gue pernah bilang ya, kalau harga wajarnya Telkom itu ada di kisaran 3.800 sampai 4.000-an. Tapi karena laba bersih sama free cash flow-nya Telkom ini turun, makanya harga wajarnya pun ikutan turun. Jadi buat kalian yang mau invest di saham Telkom untuk sekitaran 10 tahun ke depan, bagusnya emang nunggu saham Telkom ini turun sampai ke 3.400-an atau di bawahnya kalau kalian mau ada margin of safety. Oke, sekian dulu pembahasan untuk saham Telkom. Kalau kalian suka videonya, like dan share ke teman kalian, dan kalian juga bisa donasi lewat Super Thanks untuk bantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli tapi cuma analisa dan prediksi aja. Keputusan tetap di tangan masing-masing 100% dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.